Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel Keluarga Wijaya. Kali ini bersama saya, Bunda Vivi atau Bunda Isi. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Siapakah beliau? Beliau adalah Bunda Dewi Irvani. Bunda Hajah Dewi Irvani. Beliau ini sangat luar biasa. SHUT, CMHT, CI, MPH, MSI. Masya Allah, luar biasa. Banyak banget titelnya beliau ini. Beliau ini masih muda, tapi kok ini usianya sudah ini ya, luar biasa. Nah, inilah pentingnya kita mengulik orang-orang yang kelihatan masih muda, tapi angka umurnya udah lumayan. Beliau lahir di Bandung, tanggal 9 Mei 72, teman-teman. Baik, alamat beliau ada di Turen ya. Suami beliau adalah Bapak Haji Dwi Hari Cahyono, SHUT, SOS, MAP. Beliau udah punya 4 orang anak. Dan beliau ini selain keren, yang pasti beliau ini punya banyak aktivitas. Ya, beliau ini salah satunya adalah Ketua Kopnas Perlindungan Anak Kabupaten Malang, Dewan Penasehat Perhisa, Perhimpunan Hipnoterapis Indonesia, wilayah Jawa Timur, Instruktur Hipnoterapis Internasional, Profesional Hipnoterapi Islami, Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia yaitu IWAPI Kabupaten Malang, Perkumpulan Pengembangan Kepribadian dan Karakter Indonesia Pribadi yaitu Kabupaten Malang, Penasehat Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia, KKI Malang Raya, Founder Spiritual Mentally Healing Center Indonesia yaitu Staling, Dewan Pakar Kabupaten Malang, Konselor Anak dan Keluarga, Trainer Motivator Pendidikan Kesehatan Holistik, Owner Klinik Pratama Rawat Inap Al-Bashiroh. Jadi beliau ini salah satu ownernya. Salah satu tema owner nih. Oh ya, satu-satunya owner, bukan salah satu ya teman-teman. Pembina mental spiritual UMKM Malang Raya, Direktur Utama CV Jakat Utama. Kalau nggak salah ini tuh bergerak di bidang properti, betul ya Bunda? Oke, Founder Relaksasi Tauhid Terapi, Founder Majelis Kajian Islami Rumah Cahaya, Pembina Inklusi atau Disabilitas Malang Raya. Luar biasa, sampai saya tuh ngos-ngosan membacakan aktivitas beliau ini. Dan beliau ada di sosial media loh, kalau teman-teman nanti pengen dia lihat scrolling gitu ya, pengen kepoin gitu, bisa dia nanti di IG beliau ada di Dewi Irvani. Begitu juga FB-nya juga ada Dewi Irvani dan Devi Irvani Terapis. TikToknya ada Bunda Dewi Irvani. Beliau juga punya YouTube channelnya adalah Dewi Irvani Hipnoterapis Islami, Hipnoterapis Turen. Ini websitenya. Oke Bunda, tadi saya udah bacakan nih CV-nya ya, kurikulum vitae-nya Bunda Dewi ini banyak banget. Di sini kan kita mau kulik-kulik nih teman-teman. Maksudnya apa? Dengan kegiatan segitu banyak, aktivitas segitu banyak, ini gimana ini cara memanajemen waktunya gitu loh. Secara Bunda Dewi ini juga seorang istri, ya kan, seorang ibu gitu. Taulah seorang istri, seorang ibu tuh kegiatannya di rumah aja udah banyak banget gitu yang harus diurusin. Tapi beliau masih ngurusin sebanyak itu, keriwahan di luar sana. Nah, ini gimana ini Bunda? Ya, memang waktu khusus di organisasi ya. Nah, sebelum saya menerima tawaran untuk menjadi ketua atau dilamar jadi ketua gitu ya, saya sudah menyampaikan bahwa saya seorang ibu dari 4 anak saya, seorang istri, dan juga begitu banyak aktivitas saya. Kalau memang mau gitu ya dengan kondisi saya, ya berkenan dengan kondisi saya oke ketika sudah mendapatkan ridho dari suami dan anak-anak tentunya ya. Tapi kalau dituntut untuk ketua terjun langsung untuk fokus kepada beberapa organisasi itu, saya pasti tidak akan bisa gitu. Nah, setelah saya sampaikan, kemudian organisasi mengiyakan, baru saya setelah ada ridho dari suami juga oke gitu. Kemudian terkait dengan saya juga hari-hari seorang profesional hipnoterapis, di mana instruktur hipnoterapi internasional saya cuma satu-satunya di Malang Raya ini. Saya juga banyak pasien, justru itu bisa dijadikan ladang untuk syiar saya. Bahwa ketika saya tidak takut dikatakan tidak profesional, kalaupun ada pasien pas belum selesai penanganan misalnya gitu ya, kalau bisa saya selesaikan dulu, kalau seandainya tidak memungkinkan ketika
anak saya membutuhkan, misalnya anak saya sakit atau anak saya sedang ada masalah atau gimana, saya akan sampaikan kepada pasien saya bahwa anak saya membutuhkan saya saat ini. Ya, saya sampaikan seperti itu, dan bisa di-cut proses terapinya, bisa di-cut atau bisa di-reschedule. Dan kemudian saya juga menyampaikan bahwa saya seorang istri dan seorang ibu. Saya akan melakukan tugas publik saya ketika saya pastikan dulu tugas domestik sudah beres. Gitu. Jadi tugas utama saya adalah tugas domestik. Bagaimanapun itu yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban lebih dulu di akhirat. Maka ketika sudah ada ridho dari istri, dari suami dan anak-anak, dan memungkinkan untuk waktu itu saya tinggal, saya akan izin kepada mereka. Tetapi kalau tidak memungkinkan, walaupun itu sudah terjadwal, kalau memang itu sifatnya tidak urgent, itu saya tetap lebih mendahulukan keluarga. Selama ini seperti itu, dan alhamdulillah baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah gitu. Berarti kalau boleh digaris bawah ini ya, poin utama itu mendahulukan urusan keluarga dulu. Suami, anak adalah nomor satu. Betul ya Bunda ya? Keren banget dengan pemaparannya yang luar biasa. Sekarang yang kita ingin tanyakan nih Bun, begitu banyak kita para ibu-ibu nih, terutama ibu-ibu muda ini, terjadi pada ibu-ibu muda nih, yang anaknya mungkin masih kecil-kecil, mungkin dia juga selain ibu rumah tangga, dia juga working mom gitu, dia juga kerja. Nah, problemnya adalah bagaimana nih memanajemen pikiran, menjaga kewarasan ya. Banyak kan gini nih, ibu-ibu, gimana sih caranya menjaga kewarasan? Kan lagi ngetren banget, aku lagi nggak waras nih gitu ya. Aku butuh healing gitu. Nah, tapi kan kita ini seorang ibu, kita seorang istri nih, gimana itu tekniknya menjaga kewarasan, healing versi seorang ibu ini seperti apa? Ya, kita harus lebih mengenal diri kita, apa yang mudah untuk membuat kita baik-baik saja, dan kita lebih mudah tertrigger untuk terganggu ya mental kita dari hal apa. Kita yang paling tahu, karena selain kepada ditanyakan kepada profesional, kalau kita asal nanya sama yang tidak mengerti, tidak akan mendapat jawabannya. Kecuali kita akan tahu ketika kita periksa diri kita sendiri. Nah, untuk hal-hal yang membuat kita terganggu moodnya, kalau kita belum mempunyai metode atau belum mempunyai, karena saya katakan kalau bahagia itu adalah skill, skill atau keterampilan dalam mengelola pikiran dan perasaan untuk tetap kita merasa baik-baik saja. Yang penting jangan sekali-kali menghadapi anak-anak pada saat kondisi psikologis kita sedang tidak baik-baik aja, karena itu energinya sangat terpancar ya, dan pancaran energi dari seorang ibu tuh sinyalnya 3 kali lipat daripada ayah. Nah, jadi pada saat merasa tidak baik-baik saja, lebih baik melipir dulu ya. Yang paling mudah adalah kita fokus kepada nafas. Nafas ya, tarik, tahan dan buang lebih dalam dan lebih panjang dari biasanya. Inhale, exhale. Ya, inhale, exhale. Karena itu sudah diakui dan diteliti oleh para ahli, cara yang paling mudah untuk menurunkan kondisi psikologis menjadi lebih tenang. Nah, itu yang paling simple seperti itu. Dan ketika kita sudah bisa tersenyum, sudah bisa berpikir secara jernih dan normal lagi, baru hadapi anak-anak. Jangan memaksakan sesuatu yang kita tidak mampu dilakukan. Misalnya contoh, rumah berantakan. Mood kita untuk beres-beres sedang tidak ada. Ya, sekali-sekali waktu bolehlah dibiarkan barang sebentar dulu. Tunggu sampai moodnya datang dulu ya. Kondisikan anak-anak, diajak bersama-sama, bekerja sama untuk membereskan rumah kalau kondisinya memang. Untuk anak-anak itu butuh pengkondisian dan butuh pembiasaan dari kecil. Anak-anak itu sebenarnya sangat mudah untuk bekerja sama dan kooperatif dengan kita
ketika kita terus berkomunikasi sesuai dengan apa yang difahami oleh ranah pikiran di usia mereka masing-masing, karena kan usia anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu tidak sama, memiliki karakter pola yang beda-beda. di samping karakter, pola komunikasinya sesuai dengan jenjang umur juga sangat berbeda, seperti itu. Intinya apa yang membuat kita seneng itu lakukan, jangan terlalu terpengaruh dengan omongan orang. Asal kita pastikan yang kita lakukan dan membuat kita senang itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh syariat, tidak merugikan orang lain. Itu kita harus lebih dulu mendahulukan kepentingan dan kebahagiaan kita sendiri. Stop untuk mendengar apa kemauan orang di luar sana. Iya, karena kita tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Kita sangat bertanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri. Karena dengan kita bahagia, insya Allah kita bisa berfungsi dengan baik sebagai istri, sebagai ibu. Dan kalau di rumah sudah baik-baik aja, insya Allah kalau masih tersisa waktu untuk kebutuhan publik, ya untuk kita punya peran di ranah publik, silakan dilakukan. Kalau masih belum memungkinkan karena anak-anak masih kecil-kecil, itu juga jangan dipaksakan karena semua akan ada waktunya. Ketika anak-anak memang sudah mandiri, ya sudah misalnya sekolah dari pagi sampai sore, kemudian kita sudah selesai dengan urusan rumah, tidak ada salahnya untuk kita terus menambah kapasitas diri agar kita lebih bermanfaat. Mungkin hampir semua ya, kalau anak-anak masih balita seperti saya, anak saya kan dulu lahirnya hampir berdekatan. Nah, itu mungkin harus bersabar dulu. Betul. Ya, bersabar dulu sambil mengkondisikan mereka pada saat yang pas, insya Allah akan ada waktunya kita bisa berperan di publik. Oke, siap. Berarti kuncinya itu kita itu harus mengembalikan semua pada diri sendiri dulu. Dalam artian pahami diri. Apa sih maunya kita gitu ya. Jadi juga mentoleransi hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi. Mungkin seperti yang tadi disampaikan, ini rumah kotor berantakan, mungkin nggak apa-apa jeda sejenak gitu ya. Sejam 2 jam dulu berantakan dulu nggak apa-apa. Kita sambil bersyukur, oh ternyata anak sehat ya, karena tadi mainan begitu ya. Kalau rumah rapi biasanya anak lagi kurang sehat gitu ya, atau anak-anak lagi tidak di rumah, seperti itu. Juga sama hal-hal yang paling penting harus digarisbawahi adalah jangan kebahagiaan itu kita standarkan dengan pikiran orang di luar sana atau harapan orang lain, tapi standarkan kebahagiaan itu versi kita sendiri. Begitu ya Bun ya? Sekarang kita akan minta Bunda Dewi untuk menyampaikan closing statement ya. Jadi perihal yang sudah kita bahas tadi, perihal manajemen waktu sebagai seorang ibu, juga menjaga kewarasan seorang ibu itu seperti apa? Silahkan Bunda. Pertama, menjaga kewarasan, kita harus memeriksa diri kita sepanjang waktu ya. Apakah pada saat itu kita sedang baik-baik saja atau terganggu mental kita atau pikiran dan perasaan kita. Pada saat kita merasa terganggu, jangan tunda untuk merilis apa yang sedang terganggu kita pada saat itu. Karena karena kebanyakan orang-orang itu berobat atau mengobati diri sendiri itu kalau sudah merasa parah. Padahal pada saat terganggu itu adalah waktu yang tepat untuk selalu merilis dari hal yang paling sederhana sekalipun, agar besok hari kita sudah dengan energi yang baru tanpa terkait-kait dengan apa yang masih terganjal di hari sebelumnya. Kemudian bersama dengan keluarga tetap harus komunikasi. Kalau seandainya dan prioritas utama tetap adalah keluarga. Saat keluarga membutuhkan, tetap itu akan menjadi yang utama, dan justru itu saat yang tepat untuk menjelaskan kepada publik, kepada anggota organisasi, kepada klien dan sebagainya bahwa aku adalah seorang ibu. Aku adalah harus menjalani seperti ini. Dan kita tidak usah takut dikomplain atau merasa tidak profesional. Justru inilah syiar kita bahwa keluarga adalah yang utama. Dan masalah manajemen waktu,
semua pasti sudah ada waktunya yang diatur oleh Allah. Saat anak-anak kecil, saat kita masih tidak memungkinkan untuk bisa bersosial ya, organisasi yang sosial atau dan sebagainya di ranah publik, ya mohon bersabar dulu, akan ada waktunya saat yang tepat kita bisa bermanfaat dan lebih berkontribusi untuk sesama kita, insya Allah. Oke, siap. Begitu ya. Jadi underline bahwa bersabar sebentar hingga, karena tugas kita sebagai ibu adalah membersamai anak-anak. Betul ya Bunda, kita adalah madrasah, kita adalah guru pertama bagi anak-anak. Jadi mari kita menjadi ibu yang menyenangkan, menjadi ibu yang bahagia, menjadi ibu versi kita sendiri, dan menjadi ibu yang menyenangkan bagi anak-anak. Tentunya kita harus menjadi sahabat yang menyenangkan buat anak-anak. Biar apa? Biar anak-anak tidak perlu menjadi sahabat di luar sana. Karena anak masih kecil, anak-anak masih butuh kita. Jadi tugas kita sebagai ibu adalah menjaga kewarasan dan menjaga kesehatan badan. Kalau badan kita sehat, pikiran kita sehat, insya Allah semua akan baik-baik saja. Betul begitu Ibu? Gitu ya. Terima kasih ya Bunda Dewi untuk nasihat-nasihatnya ya teman-teman gitu yang luar biasa. Kenapa hari ini kok Keluarga Wijaya itu menghadirkan Bunda Dewi? Karena Bunda Dewi ini luar biasa sekali. Bisa dikatakan beliau adalah senior saya, karena anaknya Bunda Dewi ini sudah ada yang kuliah di Mesir, ada yang sudah kuliah di kedokteran, di pertanian, betul di pertanian ya, gitu. Jadi sudah melalui jenjang yang sangat luar biasa. Jadi kesulitan-kesulitan membersamai anak-anak ini sudah komplit gitu. Ibaratnya itu kalau kuliah itu Bunda Dewi sudah di wisuda. Jadi udah selesai skripsinya begitu ya teman-teman. Masih belajar juga. Jadi udah tesis gitu, udah tingkat levelnya ini udah tesis gitu ya. Makanya kita-kita yang masih menyusun skripsi gitu ya, masih bab 1, bab 2 dalam keluarga, kita tetap semangat dalam membersamai anak-anak. Tapi belajar nggak ada berhentinya loh. Nah, iya. Long life ya Bunda ya. Jadi masih belajar juga kok. Ya, kita belajar bersama gitu. Semoga next kita akan bahas yang lain lagi dengan Bunda Dewi, karena banyak banget yang perlu kita kulik. Boleh ya Bunda ya? Boleh. Oh boleh. Next kita akan membahas banyak hal lagi. Teman-teman boleh request kita mau bahas apa begitu ya. Oke. Sampai di sini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.